Ada pertanyaan lagi Pak Laurel, mengeluarkan pendapat di sosmed bentuk HAM ya, tapi bisa juga menjelekkan presiden di sana gitu. Terus kewibawaan negara. Penyelesaiannya gimana itu kira-kira? Saya abstain nih, dalam artian kalau sikap. Tetapi kalau pemikiran, ada yang baik dari Kanda Jimli Asidik, bahwa penghinaan itu yang tahu persis yang merasa terhina adalah yang dihina. Sehingga kalau yang dihina adalah presiden, mestinya yang menolak itu presiden sendiri. Jangan aparat. Itu tulisannya Pak Jimli. Kalau seumpamanya aparat, nanti dikhawatirkan dia dari rezim koersif lagi. Aparat menjadi kaki tangan dari pejabat. Memang saya juga ketemu, ada yang ngata-ngatainnya itu luar biasa ya. Dibilang adab orang timur enggak, adab orang beragama juga enggak. Hanya karena bencinya luar biasa, udah sampai ke ubun ya. Lalu keluar semuanya, memang keterlaluan. Tetapi ada prinsip yang diingatkan oleh Pak Kanda Jimli itu tadi. Kalau itu penghinaan terhadap pribadi, biar pribadi yang bersangkutan yang menyampaikannya, yang merasa terhina. Jangan aparat yang kelewat rajin. Nah, kalau aparat yang kelewat rajin itu nanti menjadi pembungkaman, menjadi masalah. Walaupun yang keterlaluan dan segala macam itu ya mungkin kalau ada pembinaan masyarakat, kalau dulu kita bilangnya ada penataran Pancasila, ada apa, mungkin secara berbangsa ada bagusnya kita belajar adab lagi lah ya. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana bicara dengan orang tua, bagaimana memprotes orang tua dalam tanda kutip, memberitahukannya. Rasanya nggak jelek itu untuk kita teruskan nilai-nilai penghormatan atau adab itu. Apakah kemudian dengan adab itu lalu kita bungkam, tidak lagi bisa mengkritik? Enggak, kita bisa tetap menyampaikannya, tetapi ada adabnya. Itu memang proses. Jadi kalau banyak yang sembrono, bakal lebih kisruh kehidupan kita. Tetapi kalau orang menjaga diri, menyampaikan poin-poinnya secara santun, bisa pedas, nggak jadi masalah. Itu proses yang akan membuat kita berbangsa menjadi lebih dewasa. Nah, itu kembali ke yang tadi saya bilang, itu psikologi sosial ya. Psikologinya orang-orang perorangan. Ya, kalau dia dibesarkan dalam suasana yang tidak boleh mencaci maki, mestinya nggak bisa dia mencaci maki. Pertanyaan selanjutnya dari Ya. Elisa. Konstitusi tidak membahas lagi GBHN. Bagaimana idenya kalau menghidupkan kembali GBHN? Saya menulis tentang itu waktu pas pertemuan dengan MPR itu ada dua hal. Pertama, hal normatif. Kedua, empirik. Yang normatif, yang biasanya dibicarakan, MPR membuat garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman, itu normatif. Yang disayangkan, kenapa sekarang tidak ada? Mungkin itu maksudnya. Itu mestinya dilengkapi informasinya dengan yang empirik. Yang empirik, MPR itu, maaf kalau ada yang anggota MPR, tidak pernah membuat garis-garis besar haluan negara. GBHN itu baru ada waktu zaman Soeharto. Dibikin oleh pemerintah Soeharto. Disetujui dengan KUR. Setuju begitu ya, soal KUR semuanya di MPR. Jadi secara empirik tidak pernah ada MPR membuat GBHN itu. Kapasitasnya juga belum tentu. Kita ngeledek anggota MPR. Bukan. Presiden itu punya kaki tangan di birokrasi dari Sabang sampai Merauke. Dari eselon 1, 2, 3, 4 sampai ke daerah. MPR punya siapa? Dia aja yang di dalam MPR. Sekarang aja ada staf ahli. 1212 kan dibandingin anggota MPR. Apa mereka punya think tank seluruh Indonesia? Terus dari seluruh level? Tidak. Sehingga kenapa RAPBN yang menyiapkan pemerintah? Karena kalau DPR yang bikin, terpelanting dia nggak lebih tahu penyelenggaraan pemerintahan itu daripada pemerintah. Itu yang jadi masalah. Jadi kapasitasnya itu juga tidak ada saat ini ya. Sehingga kalau ingin duduk dulu bersama. Satu, ada persoalan normatif ya. Kenapa GBHN itu perlu atau tidak perlu? Satu itu dulu, normatif. Oh, itu diperlukan untuk menjadi panduan ya bagi pemerintahan. Lalu guidance itu membuat pemerintahan berjalan dengan baik. Apa yang terjadi waktu menjelang reformasi? Indonesia kolaps kan? Kan waktu itu ada GBHN. Tidak menjamin itu Indonesia stabil dan baik. Kolaps juga itu. Diserang dengan monetary crisis di Asia. Tidak ada jaminan. Saya juga dalam posisi yang bilang bukan setuju atau tidak setuju.
Mari kita cek punya peralatannya apa enggak, kan kayak begitu. Yang saya enggan orang membicarakan itu lalu terjebak dengan pro kontra terhadap rezim pemerintah. Kalau sampai situ saya stop. Karena ini udah nggak ilmiah lagi. Dibilang akademik nggak lagi. Ini udah like dislike. Sampai situ saya stop. Karena kalau seumpamanya yang dimaksud adalah panduan pembangunan, janji presiden dalam kampanye itu dibuat, lalu kemudian dirumuskan, ada undang-undangnya, RPJM segala macam ditaruh, itu semua panduan. Lalu orang bilang, itu kan presiden, enggak, kan nanti sampai ke anggarannya, dibahasnya kan dengan DPR. Kalau DPR tidak setuju kan nggak ada uangnya untuk menyelenggarakan apapun, RAPBN di dalam itu. Sehingga kalau semuanya dia jadi, kegiatan-kegiatan pemerintahan itu pasti anggota DPR juga ikut. Saya menyesalkan anggota parpol, politisi yang ikut menyetujui di dalam sidang pleno segala macamnya DPR, menyalahkan presiden. Padahal dia ikut di dalam aturan yang dia ketok bersama itu. Itu nggak mendidik. Nah itu yang jadi persoalan. Yang kemudian menjadi hal terselubung dalam tanda kutip, terselubung itu dalam tanda kutip ya, bisa iya bisa enggak. Isu pembuatan GBHN itu cuma pintu masuk saja supaya MPR berkuasa lagi di atas presiden. Kenapa? Karena pembuatan GBHN itu disyaratkan harus ditaati oleh lembaga negara lainnya. Nah itu kan superior lagi berarti MPR. Harus diikuti oleh presiden, harus diikuti oleh lembaga lainnya. Sudah diatur di dalam perubahan, dia superior untuk pembentukan undang-undang dasar. Kalau itu penting dan prinsipil, masukkan di dalam undang-undang dasar. Semuanya ikut. Presiden ikut, DPR sendiri mesti ikut, DPD ikut, kan begitu. Tapi kalau di GBHN, ini hal lain. Kalau dia dihidupkan kembali untuk pintu masuk penguatan kembali MPR, majelis yang punya kekuatan melaksanakan kedaulatan rakyat seperti redaksi yang dulu, bahasa constitutional law-nya itu totalitarian. Hanya 1.000 orang di Jakarta bisa ngetok palu yang berlaku untuk seluruh orang di Indonesia. Itu totalitarian. Totalitarian akan bersimbiose dengan kepemimpinan otoritarian. Satu orang di tempat pemerintah, lalu parlemen itu sebagai mitranya yang totalitarian, lalu 1.000 orang plus satu ini bisa menentukan apa saja di Indonesia. Itu yang saya khawatirkan. Makanya tadi saya bilang dalam tanda kutip, jangan sampai ke situ. Kita dalam konteks demokrasi tidak lagi akan mundur balik ke kesepakatan seperti begitu. Kalau seumpamanya ada hal yang di dalam itu perlu untuk diikuti oleh presiden dan seluruh lembaga negara lain, masukkan dalam undang-undang dasar. Tapi kalau seumpamanya dibilang, apa sih salahnya bikin GBHN? Ya tergantung. Yang saya baca proposalnya, GBHN yang mau dibikin itu yang harus ditaati oleh presiden dan seluruh lembaga negara lain. Kalau cuma bikin saja sebagai referensi, diikuti syukur, nggak diikutin nggak apa-apa, tetapi nanti publik tahu. Nanti orang bisa baca di antara keduanya. Ya kan, ini ada hal apa, ini ada hal apa kan di antara keduanya. Itu masih mending. Tetapi kalau seumpamanya di sana diharuskan diikuti, dia lain. Naik tingkat. Sampai di situ lalu saya mencoba mendengar, apa sih motivasi di belakang itu? Mesti dibikin inian apa namanya itu kajian lebih ini karena saya bukan ahlinya, tapi dari omongan-omongan Indonesia itu cuma ditentukan oleh segelintir orang, nggak sampai 10 keluarga katanya kan gitu. Kalau saya nyebutnya keluarga, iyalah setelah bapaknya atau ibunya terus anaknya, makanya keluarga. Kalau mereka bersepakat selesai urusan, kalau mereka tidak bersepakat tidak selesai urusan. Ini yang namanya 4L, lu lagi, elit. Ya, elit politik, dia lagi. Setelah bikin pemilihan presiden secara langsung, saya merekonstruksi dengan ya mencoba memahaminya. Mereka mengira waktu pilpres itu hanya akan menjadi jabatan yang dipergilirkan di antara mereka saja. Waktu mereka bikin itu perubahan UUD. Karena pasangan calon itu hanya oleh parpol. Kalau capres sama cawapres kan hanya oleh parpol. Kalau di undang-undang dasar. Beda sama yang lain ada independen di bawah itu. Sekarang setelah calon itu diusulkan, terbukti bahwa tokoh-tokoh parpol belum tentu menang. Yang menang siapa? Yang populer. Yang populer siapa? Belum tentu tokoh parpol. Malah belum tentu anggota parpol, anggota utama parpol.
itu kecelakaan. Sehingga ada orang yang tahu-tahu populer, digadang-gadang ikut dan menang. Kalau orang yang di parpol ngerti, keselnya luar biasa. Dia setengah mati menghidupi partai politiknya, ownernya ya, pemilik partai politiknya. Begitu pas maju yang menang orang lain, yang populer, yang punya daya pilih, ya, elektabilitas segala macam. Itulah yang saya kira memotivasi kekesalan sebagian elit politik itu. Kenapa setelah sistem itu menjadi presidensial, jadi lepas dari kendalinya. Maunya mereka ini dalam konteks ini ya, hegemoni kekuasaan. Kalau udah capek bikin parpol segala macam itu, ya tetap ngontrol dong. Kan udah susah payah segala macam. Jangan lepas. Kalau seumpamanya perubahan GBHN tadi itu menjadi pintu masuk dari kekesalan itu tadi, ini bermasalah. Ini kayaknya kekesalan parlementer deh. Elit-elit politik itu ingin terus berkuasa. Kalau dengan sistem parlementer, pimpinan pemerintahan itu selalu tergantung sama elit politik. Begitu mereka nggak dapat restu, jatuh. Kalau di sistem presidensial nggak bisa. Sekali kepilih, seterusnya. Kecuali dia melakukan pelanggaran konstitusi. Seterusnya itu 5 tahun. Begitu lolos, seterusnya lepas. Nah, kalau semuanya sekarang ini, ya kita ngelihat fenomenanya, masih diambil-ambil dari beberapa unsur, itu hanya untuk supaya tidak terjadi ledakan atau segala macam lah ya. Karena tokoh-tokoh ini punya pengaruh. Kita masih di fase itu. Demokrasi kita secara bersama ini masih disandra di situ oleh para elit politik. Elit politik yang saya ngomong itu yang nasional, di daerah juga begitu. Lihat deh, fenomena 4L. Ya, yang menjadi politikus ya dia lagi, anaknya, ya kan adiknya, itu aja. Kan kayak begitu, investasinya utama kepada keluarganya. Lihat deh, di provinsi begitu, di kabupaten kota begitu, saya nggak usah nyebut namanya. Kalau terus begini, ini kan yang namanya nepotisme. Kita yang warga lain sebagai apa? Kalau kita bicara demokrasi, pelengkap penderita, tamu, anak kos, nah, kan kayak begitu. Saya tidak sinikal, tetapi saya ingin mengajak pada semuanya, enggak lah. Kita memilih wakil rakyat, tidak menyerahkan kedaulatan rakyat. Yang berdaulat tetap rakyat. Mereka mewakili kepentingan rakyat. Yang terjadi kemarin, setelah memilih, mereka menjadi pemegang kedaulatan, melaksanakan. Ini dalam konteks GBHN dan UUD yang versi baru, versi yang lama ya. Menjadi kedaulatan wakil rakyat. Tidak ada kedaulatan wakil rakyat. Kedaulatan itu tetap milik rakyat. Kita milih wakil itu bukan menyerahkan kedaulatan. Menyerahkan mandat untuk bekerja, mengurusi kepentingan kita sebagai warga. Saya balik lagi, jangan cuma lihat membuat atau tidak membuat GBHN untuk pertanyaan tadi. Tapi coba dalami, di belakang itu ada hal. Coba kita pelajari bersama. Apa sih motivasi dari menghidupkan kembali GBHN? Jangan mengunyah mentah-mentah yang diomongkan. Nah itu komen saya tentang GBHN. Baik, ada pertanyaan lagi dari Rizky Afandi. Ini senada juga dengan pertanyaan Anam Maulana. Berkenaan demokrasi di Indonesia terjadi politisasi agama yang kerap terjadi menjelang pilkada. Banyak terjadi diskriminasi. Kita pernah melihat di pilkada DKI sampai penolakan jenazah para pemilih Pak Ahok dan Jarot. Tentu itu mencoreng citra demokrasi bangsa Indonesia. Nah, isu agama dan SARA ini disebutkan sangat laku menjelang pilkada. Bagaimana tanggapannya dan bagaimana menyelesaikan, karena ini menambah perpecahan di tengah masyarakat. Ya, itu yang saya bilang, itu yang paling susah ya. Kalau kita di Indonesia kan yang mayoritas agama itu kan Islam. Ya. Kalau suku yang mayoritas Jawa. Ya. Tapi kalau dalam konteks kesukuan, orang Jawa kan low profile ya. Tidak tepuk dada maksudnya. Sehingga nggak berasa kelihatan. Yang Islam ini yang sering tepuk dada ya. Sehingga kelihatan beringas ya. Kayaknya rahmatan lil alamin, tapi kemana-mana marah. Itu persoalan budaya. Di luar hukum itu. Ya, itu persoalan budaya bahwa kalau semuanya kita melihat Islam dalam konteks eksklusivisme kelompok ya, nah kita akan menjadi tidak toleran terhadap kelompok lain. Kalau kita melihat Islam itu misi memberi rahmat pada semesta alam, rahmatan lil alamin, itu beda. Nah, itu dua itu saya lihat ya. Yang main politik untuk
isu agama itu disatukan itu yang pertama, yang mau eksklusif. Dan itu yang kemudian menimbulkan gesekan. Sementara untuk kelompok-kelompok agama yang inklusif, saya dari dulu beragama, berteman sama orang lain agama, nggak bikin saya jadi pindah agama. Nggak juga bikin orang jadi pindah agama. Jadi nggak ada hal sebenarnya. Kalau seumpamanya kita lebih banyak yang inklusif, lebih mengutamakan berkiprah untuk memberi rahmat, itu akan berbeda. Pindah ke isu yang kedua. Kenapa sebagian kawan itu dalam konteks ini lebih sesama muslim, kenapa sebagian kawan itu tidak mau menerima ide itu? Memang ada banyak keuntungan. Isu etnik, ya, SARA, dan isu agama itu isu yang murah meriah. Orang dibakar-bakar dengan agama itu gratis, ya. Orang lain bisa berkorban sendiri dengan biayanya sendiri, ya kan, nyawanya sendiri untuk ikut. Nah, itu menguntungkan secara politik. Bagaimana mengatasinya? Lebih banyak yang cerdas. Kalau lebih banyak yang cerdas, ya, Islam misalnya di Indonesia yang mayoritas, lebih banyak yang cerdas, lebih banyak yang tidak ingin dikerjai dalam tanda oleh kekuatan-kekuatan politik, lebih terjaga. Saya suka serial The New Pope, itu cuma drama gitu ya. Fundamentalis juga ada, di Kristen juga ada, di Kristian kan ada juga pasukan zaman dulu. Kalau mau kita bilang jihad itu bukan khas Islam, itu di Kristiani, Katolik itu juga ada dulu, cuma dia sudah merosot sekarang. Tapi zaman dulu dia berkuasa lama. Ini yang ngomong orang di ininya ya, di apa namanya itu, di Vatikannya dalam cerita itu, bahwa kefanatikan itu dekat sekali dengan kebodohan. Nah, saya dalam tanda kutip ya mengatakan itu. Ini ungkapan dari terjadinya pertikaian agama. Begitu orang fanatik dalam tanda kutip, akal sehatnya tidak terpakai lagi. Nah, saya tahu bahwa beberapa kawan seringkali rajin membuat pengertian-pengertian sendiri. Ya, begitu dibilang fanatik, nanti dibilang kita mesti fanatik. Karena kalau enggak, begitu dibilang jangan radikal, kita mesti radikal. Karena begitu kita bilang jangan fundamentalis, lalu kita bilang beragama itu mesti fundamentalis. Itu replikasi ya, memperanakan istilah-istilah baru dengan pengertian-pengertian baru itu cenderung rajin sekali. Saya Muslim, jadi saya memperhatikan itu rajin sekali. Diskurs yang diterbitkan dengan pengertian-pengertian sendiri. Pengertian sendiri bukan yang di KBBI, yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan yang di ensiklopedi. Itu yang kayak begitu. Kita lihat bersama kalau semuanya lebih banyak masyarakat yang lebih mengutamakan mensejahterakan dunia, memberi rahmat kepada dunia, dan beragama itu adalah untuk mensejahterakan dunia, itu akan berbeda dengan kalau lebih banyak yang eksklusif, ingin menguasai semuanya, menguasai sumber daya, menguasai jabatan, menguasai, nah lalu saya biasanya akan, kalau ngomong yang kedua ini nanti akan dibilang, wah itu lemah ya, segala macam. Ya, itu pilihan dalam hidup. Kalau saya baca itu maksudnya apa namanya itu kerajaan agama, itu reference saya ke Vatikan, itu udah lama dulu ya. Cuma memang agamanya bukan Islam, tapi itu dia yang mau bikin kerajaan agama. Nah, saya nggak tahu apa Islam mau ikut kayak gitu. Ya, walaupun namanya katanya khalifah, khilafah segala macam, tapi kalau saya membacanya kok jalannya kayak mirip ya. Cuma nggak sebesar Vatikan itu karena mereka menguasai Eropa ya. Itu menjadi PR kita bersama. Ya, tadi ada pertanyaan Pak Lorel mengenai apa namanya pemilu mahal gitu ya. Tanggapannya mengenai pemilu mahal. Nah, terus satu lagi dari Hayuwono, kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menguatkan lagi ideologi Pancasila, baik di dunia maya maupun dunia real, karena negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal pemilu mahal ya, mahal sama murah ini tergantung uangnya ya. Kalau uangnya banyak, mahal ya nggak apa-apa juga. Kan banyak yang kerja ya, di KPU, KPUD segala macam. Kalau duitnya banyak. Tetapi mungkin yang dimaksud tuh mahal itu untuk yang dapat suara kali ya. Itu memang jadi concern. Kalau joke kita di belakang layar itu bilang kan, memangnya ada orang yang bisa dapat suara tanpa biaya. Nah, biayanya itu mahal. Tidak cukup punya integritas, baik, jujur, segala macam.
Kemarin Refli Harun, kan barusan digarap dia, dikritik macam-macam. Tapi waktu itu saya ngelihat dia ditanya, kenapa nggak jadi politikus? Dia bilang, percuma dia jadi politikus kalau nanti korupsi, kalau nggak mapan secara ekonomi. Ini omongan kayak gitu. Ya, saya nggak ngomongin itu, tapi sama-sama tahu kalau yang dia maksud dengan biaya tinggi, itu kan supply demand ya, rumus ekonomi. Kalau permintaan banyak, harga naik. Kalau kita mau punya suara, bersaing, harga naik. Kayak gitu. Gimana cara menyelesaikan? Bisa nggak ya era digital itu merubah permukaan? Misalnya, dikenal baik lewat medsos, kegiatannya, segala macam. Sehingga pada saat dia ikut pemilu, kan nggak ada biaya. Karena orang akan memilih dari integritas yang sudah dilihat. Misalnya, kalau sekarang dilakukan pemilu, dokter-dokter di seluruh rumah sakit ikut pemilu. Kemungkinan dia dapat suara. Sekarang lagi jadi pahlawan, melawan COVID. Kalau seumpamanya permukaan media sosial ini bisa mengubah, mungkin biaya besar itu bisa tertekan. Sebagian orang sudah memakai media sosial, tapi bukannya untuk menekan biaya, malah mengeluarkan biaya supaya lebih populer. Tapi kan sekarang setelah supply informasi itu dari mana-mana, yang profesional sama yang biasa segala macam, lalu orang sering tertarik lebih dengan informasi yang apa adanya, tidak, jangan-jangan nanti bisa berubah. Saya sendiri nggak tahu. Itu diantara yang kepikir. Gimana caranya orang baik, nggak punya biaya, bisa kepilih? Saya nggak ngerti. Gimana ya caranya? Kalau orang populer, baik tapi populer. Nah itulah makanya banyak penyanyi, artis, segala macam ikut, karena dia populer. Ah, kebetulan dia baik, alhamdulillah dia masuk. Tetapi kalau cuma baik, itu memang agak itu, ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa apa namanya itu bisa berangsur ya. Saya nggak tahu persisnya, tetapi itu memang diantara yang rawan, yang mengancam demokrasi kita, money politics. Walaupun saya pernah joke ya, saya kan merasakan dulu sebelumnya ya, perbedaan ideologi itu menakutkan. Waktu awal-awal reformasi itu ya, kampanye itu, orang bawa galah, bawa segala macam itu. Saya udah ngeri melihatnya. Setelah 11 ini kan agak lebih santai, karena rupanya sama aja. Milih yang warna apa aja, mau merah, kuning, biru, hijau, segala macam. Berapa harganya? Ah, kan kayak gitu. Jadi di satu sisi, saya mengesalkan persoalan money politik. Di sisi lain, gara-gara Wani Piro itu, persoalan pertikaian ideologi kendor. Nggak ada lagi persoalan yang sekarang perbedaannya perbedaan tarif. Kan kayak begitu. Jadi saya yang melihat aja, mengamati. Saya nggak bilang itu mana yang lebih betul dan salah. Tetapi karena itu, ketegangan itu turun. Karena persoalannya tinggal dia berani ngasih berapa untuk satu suara. Kan kayak nggak lagi persoalan ideologi. Ya, sebelumnya itu ideologi ya. Saya ngelihat dulu ada yang parpol apa masuk ke daerah lain, ditimpukin oleh warga situ. Karena salah masuk daerah. Saya nggak bilang bahwa politik baik, tapi ada hikmahnya. Nah, yang berikutnya tentang ideologi Pancasila. Kita itu sudah tidak punya, ya, setelah reformasi, institusi yang menafsirkan Pancasila. Nggak ada. Kita mainnya di bawah Pancasila, di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar diperbaiki, lalu kemudian undang-undang mengikuti Undang-Undang Dasar, lalu aturan-aturan bawahannya mengikuti Undang-Undang. Itu aja. Pancasila itu abstrak. Kebanyakan ngelamunnya nanti kalau kita bahas itu. Tidak ada lembaga, tidak juga MPR yang diberi kewenangan secara konstitusional menafsirkan Pancasila. Sehingga cukup 5 sila itu, lalu yang diperhatikan aturan di Undang-Undang Dasar. Lalu undang-undang, disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau balik lagi ke Pancasila, ingat yang konstituante itu ribut ideologi, padahal itu ribut pepesan kosong. Saya nggak bilang semuanya omong kosong, tetapi banyakkan begitu. Ya, kalau pembicaraan itu dari ideologi, banyakkan lamunannya daripada benernya. Jadi jauh lebih baik kita fokuskan di pasal ayat Undang-Undang Dasar. Apa yang menurut kita tidak tepat, sila itu saja yang kita urus. Lalu pasal itu yang kita perjuangkan untuk diubah. Tapi tidak naik ke diskurs Pancasilanya. Kalau saya mengusulkannya begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Titi Marlinda. Kalau benar pendapat para pengamat asing bahwa demokrasi Indonesia mengalami perkembangan positif, mengapa gerangan partai-partai politik yang menjadi pendukung utama demokrasi tidak bisa dikatakan berada dalam perkembangan yang positif juga? Ini persoalan waktu. Kalau kesadaran masyarakat luas lebih baik, mungkin bisa mengatasi yang feodalistik, yang 4L itu, yang lu lagi, yang pengelola partai sama dengan pemilik partai itu. Cuma itu perlu waktu, ya. Saya perlu waktu supaya jelas ya. Saya umpamanya ya kayak
ada dulu acara yang orang kakinya Ibu Mega itu dicuci di baskom, lalu air baskom bekas kakinya itu diminum. Oh, itu kan hebat ya. Kayak lihat dari luar itu kalau fanatismenya masih kayak begini agak berat ya. Tapi saya nggak tahu, itu di dua-dua. Kalau yang paling itu kan begitu ya, yang terutama dua itu. Kalau di arus politik yang paling belakangan itu pemuja Soekarno dan pemuja Soeharto. Itu saya lihat, padahal kalau buat saya dalam tulisan itu dua-duanya sama otoriter. Itu kalau masuk kategori itu sama-sama fasis gitu ya kan, kalau dalam kategori ya. Saat itu ya, karena kekerasannya. Haji Ranuling itu rupanya menawarkan alternatif lain dari demokrasi yang mungkin lebih murah. Ya boleh aja, kan tadi udah dibilangin. Fasisme itu, kekerasan itu bisa efisien, bisa efektif, bisa murah. Jadi kalau secara manajemen, kerasi aja orang. Murah, bisa dapat apa aja gratis. Apa itu yang mau? Jadi persoalan mahal dengan murah itu hal lain. Fasisme itu efektif, otoriter itu efektif. Satu orang bilang AA semuanya dari ujung ke ujung. Nah cuma kalau maksudnya ini promosi, ini mesti diteruskan. Ini sistem lainnya yang mana yang Baik, mengingat keterbatasan waktu, diskusi online ini kita akhiri nanti dengan closing statement, lalu foto bareng bersama di dunia maya sebagai dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Silakan Pak Laurel untuk closing statement-nya. Ya, kita melihat demokrasi itu bukan seperti membaca kitab suci. Itu adalah proses belajar dalam kehidupan manusia yang sebelumnya kehidupan masyarakat itu terintimidasi oleh penguasa. Kita berdemokrasi menghindari pengalaman masa lalu, masyarakat perlu memiliki hak azazi dia sebagai manusia. Ini kemudian menjadi proses belajar bagaimana memanusiakan manusia. Proses belajar, belum lulus. Negara yang dibilang champion demokrasi juga masih terus ada kritik. Tetapi di negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah menjadi umpan balik perbaikan. Nanti bedanya dengan di negara non-demokrasi, kritik terhadap pemerintah itu bisa menjadi kecelakaan. Cuma kita ada masalah lagi nanti. Mana yang ngeritik, mana yang menghina. Jadi demokrasi itu pilihan dari perjalanan sejarah. Kalau tadi ada yang mengajarkan ada alternatif lain, silahkan disuguhkan apa. Tapi kalau kembali lagi ke monarki, kembali lagi ke itu masa lalu, sudah kita lewat. Kita kan ke masa depan. Closingnya cuma itu, mari terbuka terhadap semua perubahan. Dan mari memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Tangannya silakan digenggam semua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai.